Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Indrawanto, SPD, MPD, CGP Angkatan 5, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Asal sekolah SMP Negeri 2 Mutu. Akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasi di kelas, di sekolah dan di masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa tujuan utama kita adalah mengabdi untuk menuntun berkembangnya kekuatan kodrat murid kita. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya secara optimal di sekolah kita harus kita lakukan. Terdapat 7 sumber daya atau aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kita. Antara lain, 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal politik, 4. Modal agama dan budaya, 5. Modal fisik, 6. Modal lingkungan alam, dan 7. Modal finansial. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana implementasi pengelolaan aset atau modal di kelas, di sekolah dan di masyarakat, di sekitar sekolah? Pertama, implementasi pengelolaan aset di kelas. Bapak Ibu guru hebat, CGP berpendapat bahwa kelas adalah ujung tombak dari berhasil atau gagalnya dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, menghadirkan pembelajaran yang bermutu di kelas adalah hal yang utama. Dengan demikian, menurut pendapat CGP, pembelajaran yang bermutu di dalam kelas harus bercirikan 1. Apakah pembelajaran yang dilakukan itu sudah menarik? Yang kedua, apakah pembelajaran yang dilakukan itu sudah memenuhi kebutuhan belajar murid? Bapak Ibu guru hebat, CGP mencoba untuk merinci pembelajaran yang menarik. Yang pertama adalah pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, menantang, dan pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, di samping pembelajaran yang sudah kita lakukan, seperti yang CGP uraikan, yang kedua adalah apakah dalam pembelajaran itu seorang guru sudah bisa memberikan rasa nyaman kepada anak didiknya dari segi sosial, emosional. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid atau berdiferensiasi. CGP berpendapat bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berusaha memenuhi kebutuhan murid, yaitu pembelajaran yang secara konten kita berbeda, secara proses kita bervariasi, dan secara produk kita juga menghasilkan produk yang berbeda, meskipun harus tetap mengarah pada tujuan pembelajaran yang sama. Lalu bagaimana upaya mewujudkan atau mengimplementasikan pembelajaran yang menarik dan memenuhi kebutuhan murid? CGP berpendapat bahwa untuk implementasi aset atau modal sekolah, maka di sini ada modal manusia. Dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru, rekan sejawat, serta murid dan orang tua murid. Yang kedua adalah modal fisik, di mana dimulai dari bangunan, termasuk ruang kelas tempat para murid belajar, dan sarana pembelajaran lainnya. Yang ketiga adalah modal finansial. Ketiga modal ini menurut pendapat CGP harus dapat diberdayakan secara maksimal dalam rangka mewujudkan pembelajaran di kelas yang
bermutu. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya CGP akan menguraikan bagaimana implementasi pengelolaan aset di sekolah. Sekolah menurut CGP adalah tempat kedua setelah murid keluar dari belajar di kelas. Oleh karena itu, penciptaan lingkungan sekolah juga harus mendapat perhatian, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik yang CGP maksud mulai dari bangunan, gedung, halaman sekolah, sarana dan prasarana fisik, termasuk juga modal lingkungan alam, harus baik. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial yang meliputi sikap dan tindakan seluruh warga sekolah, baik pendidik maupun tenaga kependidikan lainnya, juga harus mewujudkan suasana yang bisa mencerminkan kesejahteraan psikologis atau well-being di sekolah. Kemudian yang ketiga, bagaimana implementasi pengelolaan aset dalam masyarakat di sekitar sekolah. Bagi CGP, masyarakat di sekitar sekolah menjadi model yang sangat menentukan bagi keberlangsungan pengembangan sekolah. Masyarakat adalah modal sosial yang bisa kita kelola, kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah kita. Implementasi pengelolaan modal sosial oleh sekolah dapat dilakukan melalui membangun hubungan yang harmonis dan saling membantu. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan melalui MOU atau kerjasama untuk mengembangkan sekolah kita sekaligus untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya CGP akan menguraikan hubungan pengelolaan sumber daya dalam mewujudkan pembelajaran berkualitas. Sekali lagi, di awal sudah CGP uraikan bahwa pembelajaran yang berkualitas atau pembelajaran yang bermutu adalah ujung tombak keberhasilan dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, CGP berpendapat ada dua kriteria atau ciri pembelajaran bermutu. Yang pertama adalah apakah pembelajaran yang disajikan telah menarik murid untuk belajar. Yang kedua, apakah pembelajaran yang disajikan telah memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pengelolaan sumber daya yang dilakukan di sekolah khususnya adalah memenuhi kualitas pembelajaran yang baik di kelas, maka modal atau aset yang ada di sekolah harus kita kembangkan sedemikian rupa. Menurut CGP, ada beberapa aset yang perlu kita kembangkan. Pertama adalah modal atau aset manusia. Antara lain pertama adalah kepala sekolah yang harus memberikan layanan supervisi akademik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berpikir kucing. Sebab dengan berpikir kucing, maka seorang guru tidak akan merasa dijustifikasi atau disalahkan, tapi justru seorang guru akan dituntut untuk menemukan ide-ide cemerlang dari pertanyaan-pertanyaan berbobot dari seorang coach atau seorang supervisor dalam menggali potensinya. Yang kedua adalah guru sebagai pembimbing pembelajaran hendaknya dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas, yakni pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, menantang, dan pembelajaran yang bermakna, sehingga akan mendorong murid untuk lebih berpartisipasi dan dibangun dalam suasana sosial emosional yang menyenangkan bagi murid. Kemudian yang ketiga, modal manusia yang bisa dikembangkan adalah rekan guru sejawat, yang dalam hal ini dapat berperan memberikan spirit dan sekaligus bisa memberikan evaluasi untuk perbaikan pembelajaran. Yang selanjutnya, yang keempat, dari modal manusia adalah orang tua atau wali murid, yang dengan modal ini kita bisa ajak orang tua untuk berkolaborasi bagaimana agar orang tua wali murid ini bisa mensupport anaknya agar lebih semangat dalam belajarnya. Selanjutnya, hubungan pengelolaan sumber daya dengan untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas. Yang kedua adalah modal fisik dan sarana pembelajaran yang lain, misalnya gedung atau termasuk di dalam ruang kelas, di mana dengan ruang kelas yang bersih, rapi,
teratur, akan dapat membangun semangat belajar murid. Termasuk pula sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid akan membantu mewujudkan sebuah pembelajaran yang berkualitas. Kemudian, modal ketiga yang bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk membangun pembelajaran yang bermutu adalah modal finansial, di mana segala anggaran yang kita susun akan kita perdayakan secara efektif dalam mendukung peningkatan kualitas belajar murid. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya CGP akan menguraikan kaitan modul 3.2 dengan modul yang lain. Seperti yang CGP sampaikan, bahwa tugas utama kita sebagai guru adalah menuntun berkembangnya kekuatan kudrat murid. Oleh karena itu, nilai-nilai yang kita miliki, apalagi nilai-nilai kita sebagai guru penggerak, baik nilai inovatif, reflektif, kolaboratif, inovatif, harus kita berdayakan dan kita abdikan semata-mata untuk kepentingan murid. Guna mewujudkan tujuan ini, maka seorang guru tentunya harus memiliki visi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Visi itu akan dirumuskan dalam bentuk prakarsa perubahan dengan model Bagja, di mana di sini kita akan diajari menggunakan tahapan B, buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran berharga, G, gali mimpi, C, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Tahapan Bagja ini menggunakan model IA, inquiry apresiatif, yang melihat segala sesuatu berdasarkan aset atau kekuatan, bukan berdasarkan pada kekurangan atau penghalang. Ini sejalan dengan prinsip dari modul 3.2, di mana kita sebagai pemimpin pembelajaran menggali aset-aset kita. Berarti aset yang dimaksud bukan aset berupa kelemahan, tetapi aset yang berbasis pada kekuatan. Di samping itu, Bapak Ibu guru hebat, dalam kaitan modul 3.2 ini, CGP juga berpendapat juga harus kita kaitkan dengan modul yang lain, terutama pada modul pembelajaran sosial emosional. Modul pembelajaran sosial emosional menurut pendapat CGP tidak hanya dikhususkan untuk mengembangkan sosial emosional murid, tapi juga dikembangkan untuk dihayati, untuk dipahami oleh kita para pendidik. Pembelajaran sosial emosional itu meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, modul ini harus kita pahami, apalagi kita sebagai seorang pendidik, agar di dalam diri kita, Bapak Ibu guru hebat, tertanam jiwa-jiwa yang ikhlas dalam mendidik murid-murid kita. Kita akan ikhlas manakala bintang-bintang yang akan kita lahirkan akan jauh lebih bersinar menjadi pemimpin-pemimpin hebat ke depan. Meskipun ketika mereka kelak sudah menjadi pemimpin hebat melupakan diri kita, biarlah kita ikhlas untuk menerimanya, dan biarlah itu akan menjadi rahasia dan kebesaran Allah Tuhan yang Maha Mengetahui. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya CGP akan sampaikan pemikiran CGP sebelum dan sudah belajar modul ini dan apa yang telah berubah dari sebelumnya. Sebelum CGP belajar modul ini, CGP tidak tahu apa-apa. Setelah CGP ikut guru penggerak, CGP merasa sangat bersyukur, sangat senang, karena dengan belajar modul ini, CGP bisa mengetahui bahwa kita memiliki aset, kekuatan, dan aset itu harus dibangun di atas pola pikir, yakni pola pikir yang membangun, pola pikir pendekatan pola pikir berdasarkan kekuatan atau aset based approach, bukan berdasarkan kelemahan, defisit based approach. Oleh karena itu, ketika kita nanti menjadi pemimpin pembelajaran, syukur-syukur Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sebagai pemimpin di sekolah, maka kita akan bisa membangun sekolah kita dengan konsep ABCD, Asset Based Community Development, yaitu kita bangun sekolah kita berdasarkan kekuatan,
kekuatan yang kita miliki, bukan berdasarkan pada kelemahan yang kita hadapi. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Semoga program Guru Penggerak bisa membawa pergerakan yang lebih hebat pada sekolah-sekolah kita dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada umumnya. Salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.